Lawa ini bukan berkedudukan di Pontianak sebenarnya, tetapi gerbang untuk memasuki kota Lawa, pintunya berada di wilayah ini yang sekarang kita kenal sebagai Pontianak. Oke, banyak pertanyaan yang muncul ke saya, yang diajukan ke saya sebagai, ya katakanlah, salah seorang yang dipercaya atau ditunjuk oleh Kesultanan Pontianak untuk memfasilitasi banyak pertanyaan tentang kesejarahan di Pontianak, khususnya di Kesultanan Pontianak. Nah, beberapa pertanyaan memang tidak bisa saya jawab langsung karena memang terkait validitas, khususnya pertanyaan tentang Pontianak sebelum berdiri seperti apa loh. Nah itu, ketika muncul pertanyaan seperti ini, saya tidak mau gegabah menjawab bahwa Pontianak itu sebelumnya adalah hutan semak belukar dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita juga harus menerima adanya tulisan-tulisan atau artikel-artikel atau buku-buku yang tidak berasal dari negeri sendiri. Catatan-catatan baik yang berasal dari kerajaan Belanda maupun kerajaan Prancis atau Portugis atau Jerman, yang kebanyakan di mereka catatan-catatan tentang itu, baik ketika Pontianak saat ia didirikan maupun Pontianak ketika belum menjadi sebuah kesultanan. Namanya apa? Kehidupannya bagaimana? Sosial masyarakatnya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sering muncul, diajukan ke saya baik di istana maupun di beberapa wadah diskusi yang lain gitu, tentang kesejarahan Pontianak sebelum berdirinya Kesultanan Pontianak, sebelum adanya orang yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman gitu. Ya, berdasarkan catatan itu bisa saya ceritakan seperti ini, bahwa ada dua peta tua abad 16 dan abad 17 yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan kolonial, baik itu Portugis maupun Belanda, yang menggambarkan peta Borneo yang lumayan bisa diakses sekarang mungkin di internet kalau tahu cara mencarinya. Di dalam peta-peta kerajaan-kerajaan kolonial itu ada mencantumkan Borneo, ada mengisahkan tentang, bukan melukiskan tentang peta Borneo dalam bentuk yang berdasarkan kapasitas para peneliti di zaman itu. Bagaimana dengan wilayah Pontianak di dalam peta Borneo itu? Nah, di sini dituliskan dalam berbagai nama, kecuali nama Pontianak memang belum ada. Pertama, Lawa. Nah, Lawa ini yang saya sendiri juga sering mempertanyakannya ke orang-orang tua kita, maupun menggali informasinya tentang keberadaan Lawa ini di beberapa literatur yang tidak bisa saya temukan bahkan, tapi ada di dalam peta gitu. Tertulis nama Lawa untuk penamaan Pontianak sebelum dia diberi nama Pontianak. Apakah ini nama sungai atau ini nama kawasannya? Namun sebelum bernama Pontianak, di dalam stempel yang dimiliki oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri saat beliau menjabat sebagai Sultan Pontianak pertama, menuliskan bahwa sebelum bernama Pontianak, di dalam stempel itu dituliskan Kuala Landak. Nah, itu paling tidak mengerucutkan
bahwa sebelum dia bernama Pontianak, tempat ini bernama Pontianak, Kuala Landak lebih dikenal pada masa itu. Di dalam peta lain juga disebutkan Trap. Tapi ada yang mesti kita diskusikan banyak tentang itu, tentang Trap itu. Apakah itu jebakan atau nama di tempat lain yang berdekatan lokasinya di dalam peta itu dengan Pontianak. Terkait Lawa ini, terdapat cerita rakyat yang pernah saya dengar di orang-orang tua berasal dari suku atau etnis Dayak, ya, bahwa Lawa ini adalah kerajaan yang paling tua atau peradaban yang paling tua yang ada di Borneo, yang hilang begitu saja. Tapi terkait tentang Lawa itu tadi minim informasi. Justru malah saya dapatkan dari orang-orang Dayak yang menceritakan bahwa tempat ini dulu Lawa atau Lawe, dengan berbagai macam jalan cerita yang menyebutkan bahwa akhirnya untuk menghindari keadaan tertentu, kota itu atau kerajaan itu atau negeri itu menjadi gaib. Nah, ini tidak masuk sih dalam jangkauan pikiran saya, tapi dia menjadi bagian dari cerita Pontianak sebelum adanya Sultan Syarif Abdurrahman datang kemari. Sebelum berdirinya Kesultanan Pontianak, bahkan nama Pontianak belum dikenal pada masa lalu. Nah, terkait tata kemasyarakatan di wilayah Pontianak ini sebelum Pontianak itu sendiri berdiri, terkait sosial masyarakat Pontianak. Jadi Pontianak ini bukan tempat yang kosong, bukan hutan semak belukar, bukan wilayah yang tidak ada kehidupan sama sekali saat Sultan Syarif Abdurrahman mendiami tempat ini pada akhirnya mendirikan Pontianak. Tapi sudah ada masyarakat-masyarakat tertentu dari berbagai macam suku bangsa yang mendiami sepanjang Sungai Kapuas ini dengan pola mereka masing-masing yang bukan sebuah cita-cita atau tidak dicita-citakan oleh orang luar untuk dapat tinggal di sini pada masa itu, gitu. Jadi mereka yang berada di sini berdasarkan tulisan-tulisan atau catatan-catatan laporan Nicholas Klok kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, menceritakan pada masa itu kawasan ini dikuasai oleh sekelompok lanun atau perompak atau bajak laut yang memilih tempat ini sebagai tempat tinggalnya dan sangat mengganggu transportasi jalur keluar dan masuk dari dan ke Sungai Kapuas. Nah, ini yang terdapat catatannya di Belanda sana. Mengenai suku bangsa mereka ya macam-macam gitu, tidak bisa sebutkan itu satu persatu, tapi bukan terdiri dari satu suku bangsa saja. Jadi dari Pontianak belum berdiri pun wilayah ini sudah heterogen tapi tidak akur gitu, anarkis. Baru ketika orang yang bernama Syarif Abdurrahman ini datang, kemudian melakukan ya seperti penaklukan gitu yang tidak berdarah, tanpa harus menimbulkan korban jiwa, bunuh-bunuhan. Tapi kemudian orang-orang ini atau sub-sub penduduk yang telah lama mendiami pesisir Sungai Kapuas ini, itu akhirnya menyatakan siap menjadi kaulanya Syarif Abdurrahman dan meminta kepada Syarif Abdurrahman ini untuk menjadi seorang raja atau mendirikan kerajaannya di tempat ini, di kawasan sini. Di masa ini mereka lah orang-orang atau penduduk-penduduk yang menjadi awal rakyat pertama ketika Kesultanan Pontianak berdiri. Dan sesuai seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, di dalam stempel Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Kasim, anak beliau yang menjadi Sultan Pontianak yang kedua, menyebutkan bahwa wilayah ini sebelum mereka beri nama Pontianak dikenal dengan sebutan Kuala Landak.
Apakah ini merupakan bagian dari kerajaan lain sebelumnya? Bisa jadi seperti itu. Tidak mungkin ini wilayah yang kosong, yang tanpa penguasa. Pasti ada penguasanya. Dan berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu antara Syarif Abdurrahman, kemudian beberapa penguasa-penguasa wilayah lokal, kemudian kolonial, akhirnya disepakati bahwa wilayah yang bernama Kuala Landa ini disebut di kemudian hari sebagai Pontianak dan berbentuk sebuah kerajaan atau kesultanan yang wilayahnya disepakati bahkan hingga ke Kepulauan Natuna. Sebelum dia bernama Pontianak, bahkan sebelum Pontianak ini dikenal, Pontianak bukanlah hutan semak belukar, bukanlah rimba yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tetapi banyak penduduk-penduduk yang sebelum Pontianak berdiri mereka sudah lebih dulu tinggal di sini dengan kehidupan yang tanpa kepemimpinan. Artinya mereka bebas-bebas saja, terserah saja mau melakukan apa atau seperti apa. Dan agama terkait keyakinan pun pada saat itu juga sudah ada. Tidak bisa juga kita katakan pada zaman itu orang masih belum mengenal agama. Tahun 1700-an, 1600-an, 1700-an itu di Eropa sedang memasuki masa Renaissance, munculnya tumbuh kembangnya peradaban di Eropa. Bahkan di dunia Islam pun juga demikian, tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Artinya agama dengan sendirinya juga sudah dikenal pada masa itu. Mungkin ada di antara mereka yang beragama Hindu Kaharingan, keyakinan awal yang memang sudah lama berada menjadi keyakinan orang Pontianak atau orang Kalimantan. Tidak menutup kemungkinan juga Islam juga sudah lama lebih dahulu masuk sebelum Sultan Syarif Abdurrahman mendirikan kerajaan atau kesultanannya di sini. Nah, hanya kehadiran Sultan Syarif Abdurrahman itu berdasarkan pakem dakwahnya melakukan pelurusan syariat, mengajarkan kembali tentang Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, kemudian perkara-perkara syariat yang mungkin sebelumnya belum terlalu ditaati atau masih bercampur dengan keyakinan-keyakinan lokal atau masih bercampur dengan budaya-budaya. Sampai sekarang pun masih seperti itu, akan tetapi sudah lebih Islami dibanding sebelumnya gitu. Kembali ke Lawa tadi. Satu orang narasumber menceritakan ke saya bahwa Lawa ini merupakan Lawa ini bukan berkedudukan di Pontianak sebenarnya, tetapi gerbang untuk memasuki kota Lawa, pintunya berada di wilayah ini yang sekarang kita kenal sebagai Pontianak. Jadi saking luasnya wilayah Lawa itu, gerbangnya berada di sini. Menurut informasi orang-orang tua yang juga mungkin secara turun-temurun menerima itu dari leluhur mereka. Mungkin itu dulu ya sebagai pembukaan cerita tentang kesejarahan Pontianak. Tidak bisa memuaskan banyak pertanyaan, meluluskan banyak soal yang diajukan kepada saya, tapi perlahan kita akan masuk ke konsentrasi lain di figur Sultan Syarif Abdurrahmannya. Pada saat beliau belum mendirikan Kesultanan Pontianak, sepak terjang beliau sebelum menjadi seorang sultan, dan hingga akhirnya dipilih dan diminta untuk memimpin negeri yang bernama Pontianak ini, yang sekarang kita sebut sebagai kota Pontianak. Mungkin itu dulu, kita bisa share di pertemuan-pertemuan lain, dan untuk podcast ini akan kita lanjutkan
di pertemuan berikutnya.